2, 3. Hey semuanya, it's Keke and welcome back to my channel. Jadi seperti yang udah pernah kalian dengar, viralnya sebuah konten itu ditentukan oleh engagement. Tapi sebenarnya matriks apa sih yang mempengaruhi tinggi rendahnya sebuah engagement dan why people crazy for it? Nah, aku akan bahas itu di video kali ini. Semoga akan jadi pengetahuan yang berguna banget buat kita sebagai audiens sekaligus sebagai creator di dunia persosial mediaan ini. Oke, so jangan skip, makanya stay tuned. Kalau misalnya kalian kepo-kepo soal social media analytics, pasti kalian udah pernah dengar istilah-istilah kayak reach, impressions, visit, likes, comment. Nah, itu sebenarnya istilah-istilah itu tuh artinya apa, maksudnya apa, dan pengaruhnya terhadap viral enggaknya sebuah konten tuh kira-kira apa. Aku akan bahas satu-satu mulai dari reach dulu. Reach itu sebenarnya apa? Reach adalah jumlah orang yang melihat postingan kalian di sosial media. Jadi walaupun orang itu nggak pernah follow kalian, nggak nge-like, nggak komen, tapi asalkan dia pernah lihat postingan itu walaupun beberapa kali, reach-nya tetap dihitung satu karena satu orang. Sedangkan nih agak beda dari impressions, jadi serupa tapi tak sama. Impressions sendiri dihitung dari jumlah berapa kali postingan itu pernah dilihat sama orang. Entah postingan Instastory, entah postingan feed gitu ya. Karena seseorang itu bisa aja ngelihat postingan itu lebih dari satu kali. That's why biasanya angka impressions itu lebih tinggi daripada angka reach seseorang. Misalnya aku ngelihat postingan kalian 3 kali, berarti impressions aku adalah 3 kali dan reach aku 1 kali. Karena aku dihitung sebagai 1 dalam reach gitu. Jangan pusing dulu, masih ada. Sedangkan kalau engagement, nah engagement itu dihitung dari apa sih sebenarnya? Nah, engagement sendiri itu dihitung dari akumulasi jumlah likes, comment, shares, dan saves yang terjadi di sebuah postingan. Nah, karena kompleks banget sih ya emang si matriksnya engagement ini. Jadi Instagram sendiri yang aku tahu ya, dia menghitungnya itu pakai 2 cara guys. Yang pertama pakai rumus engagement rate, yang kedua pakai rumus engagement on reach. Kalau engagement rate itu dihitung dari besarnya jumlah likes dibagi dengan banyaknya jumlah followers kita. Gak cuma like sih, kayaknya bisa comment, share, saves dibagi sama jumlah followers. Pokoknya intinya seperti itu. Nah, sedangkan engagement on reach ini dihitung dari banyaknya jumlah likes dibagi sama banyaknya jumlah reach kita. Tadi masih ingat ya cara menghitung reach itu seperti apa ya? Semoga masih ingat. Kalau enggak, reply lagi ke belakang. That's why wajar banget ya kalau misalnya orang punya followers itu yang kayak tinggi banget angkanya, biasanya engagement rate dia itu akan agak rendah karena ya angka pembagi followersnya itu lebih besar gitu. Ya ini matematika sederhana sih. Nah, itu makanya orang-orang biasanya di akhir konten pada bilang jangan lupa likes, comment, share video ini ke teman-teman kalian. Yo. Karena dia lagi ngejar reach, dia lagi ngejar engagement itu tadi gitu. Nah, kalau misalnya kalian pusing gak kebayang kira-kira ini sebenarnya lagi ngomongin apa sih Kak Keke, kalian lihat aja di analytics kalian masing-masing, di insight Instagram kalian engagementnya itu pada berapa persen sih kira-kira? Coba dihitung aja, dilihat di situ. Ini caranya biar ngeluarin analytics gimana? Kalian harus migrasi dulu guys dari personal account ke business account atau creator account. Cara migrasi akun ini seperti apa? Aku udah pernah bahas, oh my god, di video aku sebelumnya. Aku kasih tahu aja linknya di sebelah sini. Oke. That's why, karena matriks sosial media itu dibuat seperti ini, wajar banget kalau sekarang itu content creator harus bersaing pinter-pinter sampai dia pada bikin konten-konten yang kontroversial. Seperti contohnya akhir-akhir ini ya, di Indonesia makin banyak aja content creator yang sepertinya kayak pengen melampaui batas aja gitu loh dengan sengaja dalam membuat konten. Case-nya misalnya kayak Ferdian Paleka bikin konten soal prank sampah, terus abis itu Dinda Safai bikin tutorial aduh yang kayak misleading banget. Abis itu ada juga misalnya kemarin Indira Halista sama Grite bikin konten soal COVID. Dan yang paling baru nih kemarin banget si Sarah Hill dia bikin konten soal lelang keperawanan buat menggalang donasi COVID-19, which is crazy banget. Oh my god, sebenarnya agak gimana ya, bingung gitu loh. Aku lebih ke bingung sih sebenarnya. Kayak bingungnya adalah kenapa gitu loh orang-orang bisa sampai seperti ini gitu. Oke, tadi kita udah bahas mungkin maksudnya dia bikin konten itu adalah dia pengen meningkatkan engagement dia. Terlepas berhasil apa enggak dengan konten yang kontroversial itu, I don't give a
nggak peduli juga, kita nggak perlu bahas soal itunya. Mungkin aku akan lebih emphasize dan bahas ke masalah dia pengen menyampaikan sebuah tujuan tertentu dari konten yang dia bikin. Kalau kalian mungkin udah hafal ya sebenarnya bagaimana siklus dari viralnya sebuah konten. Pertama ada konten kontroversial, kemudian viral, dikasih hate speech sama netizen, heboh, habis itu dia si content creatornya bikin video klarifikasi. Ya siklusnya seperti itu. Tapi kalau kalian perhatikan di bagian klarifikasinya, biasanya seseorang content creatornya ini dia akan kasih tahu nih maksud dan tujuan dia bikin konten itu sebenarnya apa. Nah ini nih yang bahaya sih, ini yang bahaya karena nggak semua orang ternyata punya kemampuan yang sama untuk mencerna dan menerka apa message yang pengen disampaikan sama seorang content creator. Ini aku kasih study case-nya ya. Misalnya yang kemarin yang soal Sarah Kale yang bikin lelang keperawanan itu, sebenarnya aku udah tahu sih kegiatan dia, konten dia itu tujuannya adalah untuk nampar orang-orang yang masih kayak acuh tak acuh lah sama COVID, masih PSBB dilanggar, masih ke mall beli baju lebaran. Aku bisa ngerti gitu loh. Jadi kurang dari 1 jam aku nge-share di Instastory aku, di Instagram aku @kekegenius. Di situ aku langsung kasih komen, oh dia ini cuma pengen nampar doang guys, menurut kalian gimana? Tapi yang anehnya adalah yang membuktikan bahwa nggak semua orang punya pikiran yang sama kayak aku, di Twitter, di sosial media yang lain, di komen postingan itu banyak banget orang yang mikirnya itu beneran gitu loh. Ada juga yang mikirnya nih orang cuma cari sensasi atau apalah yang negatif. Sedangkan aku ngelihatnya agak positif walaupun dengan caranya dia negatif. Dari study case ini doang kalian bisa ngelihat gitu loh bahwa kemampuan dan cara orang untuk menerima sebuah message itu bisa berbeda dari satu orang ke orang yang lain. Mungkin dari beberapa kejadian trending belakangan ini, kalian sebagai content creator atau kalian sebagai influencer yang nonton video ini, kita bisa belajar bahwa ternyata penting banget loh untuk menempatkan diri sebagai audiens, mencoba berpikir dan bertingkah sebagai audiens kita. Karena tanggung jawab sebagai kamu dipanggil seorang influencer itu sangat besar. Emang berat, butuh jam terbang, butuh effort, butuh energi yang lebih. Tapi karena tanggung jawabnya dunia akhirat ya guys, jadi ya why not gitu loh. Kenapa nggak dicoba aja, coba effort dari sekarang untuk ya mempertimbangkan why dulu gitu loh sebelum how-nya. Aku juga punya pesan buat kita-kita yang sebagai audiens nih. Mungkin buat kalian yang nonton, dengerin, ngebaca sebuah konten, kita juga harus lebih cermat dan bijak guys. Kita nanggepin gitu aja, kita udah meningkatkan engagement rate dia. Jadi kita harus hati-hati ya. Kalau ada konten yang misleading ya udah di report aja gitu loh, nggak perlu dirame-ramein. Dan juga sebenarnya ketika kalian nge-share nih ke orang lain, tadi Instastory kalian, ngasih point of view, pendapat kalian di situ, terus habis itu atau enggak broadcast juga via WA, via DM Instagram, terus kalian kasih bumbuin sama opini-opini kalian. Di situ kalian udah berperan sebagai content creator, sadar atau enggak. Jadi di sini kalian juga dituntut untuk bertanggung jawab juga nih, sama kayak content creator pertama yang ngebikin konten tersebut. Berantai gitu loh, message apa yang akan diperceive sama orang-orang selanjutnya. Aku tahu kita nggak mungkin ngebatesin kreativitas content creator zaman sekarang. Nggak mungkin kita mau ngebendung, ngefilter kayak ini nggak boleh konten yang ini nggak boleh konten yang itu. Susah banget ya kalau kita mau hidup dengan cara seperti itu di zaman sekarang. Yang bisa kita lakukan sekarang adalah coba ketika kita melihat sebuah konten, biasakan berpikir secara positif dulu. Apapun kontennya, apapun message-nya, coba berpikir secara positif, diproses, dicerna dengan baik dulu sebelum kalian nge-share ke teman-teman kalian. Misalnya kalian ngerasa konten-konten akhir-akhir ini menurut kalian negatif, nggak bagus, nggak pantas, ya kalian nggak perlu ngeluh doang gitu loh, nggak perlu kayak ngasih hate speech di kolom komennya si content creator ini. Yang bisa kalian lakukan adalah report aja kalau misalnya kontennya misleading atau merugikan orang. Kalau misalnya kalian sebaliknya nemu konten yang menurut kalian positif banget nih, atau creator ini bagus banget nih, ya kalian support gitu loh di Instastory kalian, tag creatornya, terus habis itu kalian apresiasi, kasih komen di situ yang bagus, yang membangun. Nah itu mungkin yang bisa kita lakukan ya sebagai penduduk netizen sosial media. Oke, itu kira-kira dari aku. Kalau misalnya kalian merasa punya point of view yang sama kayak aku, jangan lupa share video ini ke teman-teman kalian. Komen di bawah, misalnya kalian punya pendapat yang lain juga yang membangun pastinya, boleh kasih tahu di kolom komen di bawah. Terima kasih dan sehat selalu. Selamat berlebaran dan sampai bertemu di video selanjutnya. Bye!
Minal aidin wal faidin, maafkan lahir dan batin. Selamat para pemimpin. Udah, nggak enak suara gue. Bye.